guys, Kangen Band is coming back. Kangen Band bangkit lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Rustina Dewi. Dan pada kesempatan ini aku akan memaparkan biografi dari salah satu band yang cukup terkenal di Indonesia pada masanya. Bukan cukup sih, tapi ya sangat terkenal. Oke, siapa lagi kalau bukan? Tada, Kangen Band. Wah, kok bisa ada yang kayak gini ya? Oke, kenapa bisa ada seperti ini? Jadi aku mau cerita kalau dulunya ini Kangen Band itu benar-benar jadi band favorit aku gitu. Jadi bisa dibilang aku sebagai salah satu fans fanatiknya Kangen Band. Jadi nama fansnya dulu tuh Teman Kangen ya, Teman Kangen. Dan ini aku buat sekitar 11 tahun lalu atau 10 tahun lalu ya. Jadi pas mereka ulang tahun itu maunya aku buat, terus aku kirim ke sana. Cuman karena aku masih kecil, aku masih SD, terus aku nggak ngerti caranya gimana, dan aku juga nggak tahu alamat mereka di mana gitu kan. Jadi ya udah aku diamin aja, dan baru beberapa hari yang lalu aku nemu ini lagi di atas lemariku. Kalian bisa lihat ini udah kusem banget tuh. Ini bener-bener udah lama banget. Ada kotor juga di sini. Udah usang banget sebenarnya. Ini berdebu juga, kotor. Padahal udah tak bersihin tadi. Oke, jadi aku salah satu fans Kangen Band pada masanya. Tapi bukan cuma aku ya, pastinya kalian yang lahir tahun 90-an udah pasti tahu bandnya. Jangan pura-pura nggak suka ya sama lagunya. Tapi bicara masalah suka nggak suka, pasti ada nih yang nggak suka kan. Tapi minimal kalian pasti tahu lah salah satu aja lagunya. Jadi dulu itu pas SD aku suka koleksi albumnya mereka. Kayaknya aku punya 2 album, ngikutin mereka dari album pertama sampai album kedua kayaknya, kedua apa ketiga ya. Itu aku sampai koleksi. Dulu kan masih zamannya kayak tape recorder itu. Aku nggak ada gininya ya, udah nggak ada sih tape-nya itu. Jadi aku nggak bisa liatin entah di mana dia sekarang karena itu udah lama banget. Jadi semua lagu-lagu yang ada di album yang pertama sama keduanya itu aku hafal semuanya. Kalau kalian kasih aku challenge buat nyanyiin semua lagu yang ada di album yang itu, pasti aku hafal. Nah, kalau kalian sendiri nih suka lagunya yang mana? Kalian bisa komen di bawah ya. Mungkin nanti aku bakal cover salah satu lagunya. Setelah sekian lama bubar atau vakum karena berbagai permasalahan, salah satunya perseteruan di antara personelnya, akhirnya dalam konser virtual mereka tanggal 4 Desember lalu, akhirnya Andika dan Dodi saling mengulurkan tangan dan berpelukan. Dan pada kesempatan ini aku akan mengulas sedikit tentang latar belakang, kisah perjalanan, kesuksesan, hingga kontroversi band asal Lampung ini. Sebelum mulai videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe juga, karena subscribe itu gratis guys. Kangen Band merupakan band beraliran pop Melayu yang dibentuk pada tanggal 4 Juli 2005 di Lampung. Grup asal Lampung ini terdiri dari Andika di vokal, Dodi di gitar, Tama di gitar, Izzy di piano, Lim di drum, kemudian Bebe di bass. Nama Kangen Band sendiri dipilih oleh Dodi dengan alasan supaya lagu-lagu mereka itu tetap dirindukan oleh para penggemar. Diawali dengan memenangi kompetensi band lokal di Lampung, telah membawa nama mereka menembus pasar nasional. Kangen Band merupakan fenomena kemunculan band yang menginspirasi lahirnya band-band baru dengan kolaborasi musik antara musik Melayu, Mandarin, dan pop modern. Jadi nggak banyak yang tahu ya sebenarnya pada awalnya ini mereka benar-benar dimulai dari bawah banget. Pada saat mereka ingin masuk ke dapur rekaman, mereka harus menjadi kuli kasar. Yang pertama, Dodi itu menjadi kuli bangunan, kemudian Andika berjualan es cendol, Tama menjadi penjual sandal jepit, kemudian Bebe yang membantu orang tuanya berjualan nasi uduk, kemudian ada Lim yang seorang montir, dan Izzy juga.
Tapi di sini Izzy bisa dibilang lebih beruntung karena lebih berada dari teman-teman yang lainnya. Nah, ada kalanya di sini Izzy yang mentraktir teman-temannya atau yang membayari teman-temannya untuk latihan di studio. Sebagian besar lagu-lagu dari Kangen Band yang teman-teman dengerin, yang teman-teman sukain itu diciptakan oleh Dodi, sang gitaris. Jadi Dodi di sini menciptakan lagu-lagunya ini dengan lirik dan nada yang sederhana, yang penting dapat menyentuh kalbu para pendengarnya. Itu katanya Dodi. Kangen Band mulai manggung dari festival musik dan sempat meraih trofi wali kota Lampung untuk predikat Best Vocal and Song pada tahun 2005. Beberapa lagu dari mereka seperti lagu Cinta yang Sempurna kemudian mulai dikirim ke berbagai radio yang ada di Lampung. Tak disangka lagunya itu pun booming dan sukses besar hingga ke provinsi-provinsi lainnya. Nah, lagu Cinta yang Sempurna itu kayaknya yang kayak gini. Kok sih kayaknya tadi katanya hafal. Yang kau lupakan aku bila itu terbaik untukmu. Asik. Dikit aja ya. Nanti kita cover dah. Oke, tadi udah sukses kan, udah booming gitu lagunya. Namun sayangnya ini kesuksesan mereka dihantui oleh satu permasalahan. Jadi permasalahannya ini adalah kasus pembajakan. Para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merekam lagu mereka dan menjualnya ke masyarakat di dalam bentuk CD bajakan. Tapi meskipun begitu, di sini Kangen Band tetap berterima kasih kepada oknum-oknum tersebut karena mereka merasa dengan adanya permasalahan seperti itu, malah itu yang telah membuat nama Kangen Band ini bersinar. Nah, mungkin ini ya yang dinamakan di setiap permasalahan itu pasti ada hikmahnya. Jadi rezeki itu pasti nggak kemana guys. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dan termasuk popularitas yang mereka dapatkan pada saat itu. Akhirnya setelah dikenal lagu-lagu mereka, Kangen Band ini merilis sebuah album yang dinaungi oleh label yang bernama Warner Music Indonesia. Dengan judul albumnya itu Tentang Aku, Kau, dan Dia, itu pada tahun 2007. Album ini mengusung tema percintaan, kemudian sukses besar di pasaran dan membawa mereka memenangkan Piala SCTV Award tahun 2007 sebagai grup band terfavorit album pertama Tentang Aku, Kau, dan Dia. Kalian tahu nggak lagunya? Tentang Aku, Kau, dan Dia. Taruh aku ingat-ingat. Kau tulis cerita tentang aku dan dia. Itu lagunya. Lagu-lagu yang hits di sana itu ada lagu Tentang Bintang, Tentang Aku, Kau, dan Dia, dan Penantian yang Tertunda. Itu sukses banget meledak di pasaran. Meski demikian, kehadiran Kangen Band tidak bisa langsung diterima oleh semua kalangan. Sebagian pihak, baik dari masyarakat maupun dari rekan-rekan musisi yang lain, itu mencemooh band tersebut. Kemudian muncul banyak kontroversi yang menganggap bahwa Kangen Band ini sebagai band kampungan dan penampilan yang dianggap kurang komersil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini di dalam buku Cracking Zone, pakar manajemen Renald Kazali berpendapat bahwa cemoohan yang ada itu merupakan bentuk kegalauan psikologis masyarakat menengah atas di dalam menerima strata sosial yang lebih rendah sebagai konsumen pada strata yang sama, yang membuat perbandingan hal yang hampir serupa yang dialami oleh Amerika Serikat ketika Martin Luther King memimpin sebuah gerakan kaum sipil membebaskan negara tersebut dari belenggu perbedaan warna kulit pada tahun 60-an. Oke, kembali lagi ke Kangen Band. Pada tahun 2007, tadi seperti aku bilang, Kangen Band terpilih menjadi band terfavorit di acara SCTV Music Award. Karir band ini pun terbilang cukup stabil beberapa tahun setelahnya. Kehidupan personel Kangen Band pun sempat diangkat dalam kisah sinetron Aku Memang Kampungan, meski sedikit dibumbui dengan cerita fiksi. Nah, kemudian pada tahun 2008 mereka merilis 2 album sekaligus. Yang pertama itu dengan tajuk Yang Sempurna, yang merupakan repackage dari album sebelumnya. Kemudian album yang selanjutnya itu ada Bintang 14 Hari, dengan single yang terkenal itu ada Yolanda, Doi, dan itu sukses, terjual 15.000 keping di pasaran. 15.000 keping guys, wow.
angka yang bisa dibilang cukup fantastis. Kemudian pada tahun 2009 muncul album yang bertajuk Pujaan Hati. Hai pujaan hati, apa kabarmu? Itu lagunya bener-bener yes banget. Itu single-single yang terkenal yang jelas ya, Pujaan Hati. Kemudian Terbang Bersamaku. Dan terbanglah bersamaku untuk melintasi langit ketujuh. Jadi bernostalgia. Nah, itu zaman-zaman aku SD ya, kayaknya SD. Dan Kangen Band juga pernah muncul sebagai cameo. Apa sih? Cameo di film Minggu Pagi di Victoria Park. Itu pada tahun 2010. Itu bener nggak sih cameo? Aku nggak tahu. Di dalam film arahan Lola Amaria ini, Kangen Band ini berperan sebagai grup musik yang menghibur para pekerja TKW di Hong Kong. Oke, lanjut di tahun 2011, mereka meluncurkan satu album lagi yang berjudul Jangan Bertengkar. Nah, mulai dari sini aku emang benar-benar nggak mengikuti lagi bagaimana perjalanan dari Kangen Band. Aku nggak ngikutin albumnya, aku nggak tahu lagu-lagu yang ada di albumnya. Karena apa? Karena mulai saat ini Kangen Band ini udah mereka mulai banyak sensasi dan banyak kontroversi, rumor-rumor yang negatif. Sebelumnya pada tahun 2010, Andika sempat terlibat kasus pemukulan terhadap temannya yang ia curigai mengambil laptopnya dia. Kasus ini cukup berlarut-larut hingga Andika ini sempat divonis 7 bulan penjara. Nah, di tahun yang sama Andika juga terlibat masalah dengan istrinya saat itu, yaitu Ade Bunga. Di sini Andika dianggap menelantarkan istri dan anaknya dan kedapatan bersama wanita lain. Karena kasusnya ini, Andika sempat divonis juga 4 bulan penjara. Dan tidak berhenti di sana, guys. Pada tahun 2011, di tengah proses perceraian Andika bersama sang istri pada kala itu, Kangen Band kembali menjadi pemberitaan publik. Nah, kali ini mereka ditangkap secara bersamaan di basecamp mereka di kawasan Cibubur, Jawa Timur. Ini akibat mereka menggunakan narkoba. Polisi menemukan 3 pot tanaman ganja di basecamp mereka. Setelah dilakukan tes urin, ternyata hanya 2 orang saja yang positif menggunakan narkoba, yaitu Andika dan Izzy. Akibat dari perbuatan mereka ini, mereka dijatuhi hukuman 1 tahun penjara di Pusat Rehabilitasi Lido Bogor. Vokalis Kangen Band pun sempat digantikan oleh orang lain, yakni Rehan Gita Kumara. Meski sempat melakukan penggantian vokalis sejak Andika hengkang dari Kangen Band pada tahun 2011, namun rupanya tidak ada yang bisa mengalahkan image dari Andika. Nah, di sini Tama Wijaya, sang gitaris, mengakui bahwa Andika ini adalah ikonnya Kangen Band. Tanpa sosok Andika ini, rasanya bandnya itu kurang bertaji. Memang yang namanya band itu, jantungnya itu pasti vokalis. Kalau vokalisnya di sini gimana-gimana, bandnya ini pasti nggak ada gaungnya. Memang ikonnya Kangen Bandnya ini ya Andika. Yang menurut saya pribadi ya memang seperti itu. Kalau orang Bali itu bilang ada yang namanya taksu gitu ya. Jadi Kangen Band di sini sudah terkenal karena memang kekhasan dari suaranya Andika. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa suara dan penjiwaannya Andika itu menunjukkan atau gimana ya, menggambarkan bahwa inilah Kangen Band gitu. Jadi seberapa bagus pun orang yang menggantikannya, baik dari segi suara maupun penampilan, itu bakal susah banget. Susah orang-orang itu menerima seperti itu. Jadi kalau udah yang awalnya ngeklik bahwa oh suaranya seperti ini, aura gitu, apa sih aku bilang, ya kayak gitulah pokoknya. Nah, setelah akhirnya bertahun-tahun mereka memilih jalan sendiri-sendiri antara Kangen Band dan Andika, ternyata hal tersebut tidak membawa hal baik bagi mereka. Akhirnya pada tahun 2016 Andika kembali lagi bergabung dengan band yang membesarkan namanya. Nah, di sini Kangen Band pun memilih tampil dengan format awal meskipun tanpa kehadirannya Dodi sang gitaris. Jadi di sini gantian ya, Dodi sekarang yang keluar dari Kangen Band.
Nah, Dodi di sini katanya saat itu lebih fokus menjadi produser musik. Grup tersebut akhirnya berusaha keras untuk mengulang lagi kesuksesan mereka di belantika musik tanah air. Namun langkah tersebut tak selamanya mulus. Sekitar tahun 2017, Kangen Band kembali lagi kena masalah. Jadi mereka bermasalah dengan label yang menaungi mereka pada saat itu, yaitu TA Pro Music and Publishing. Bahkan mereka sempat melaporkan ke polisi label tersebut karena tuduhan melanggar dari pasal 372 dan 378 KUHP dan tidak memberikan royalti seperti seharusnya. Karir Kangen Band diwarnai perjuangan yang tidak mudah dari bawah. Namun setelah di puncak, langkah mereka pun tidak selamanya mulus. Yang pastinya pada saat ini Kangen Band masih tetap berkarya. Bahkan setelah 8 tahun vakum, akhirnya Andika dan kawan-kawannya memutuskan untuk bereuni, kemudian berkarya kembali bersama-sama dengan format band lama. Di sini mereka pun mulai warawiri manggung off air maupun on air. Di sini keputusan mereka untuk kembali ke formasi awal itu diambil sudah atas pembicaraan antar personel. Mereka bertemu pada Oktober 2020 lalu dan kembali berkarya di grup musik yang telah membesarkan nama mereka di industri musik ini. Kembalinya Kangen Band di belantika musik tanah air ini bukannya tanpa hambatan. Dodi, sang gitaris, sempat mengaku tidak meyakini Andika. Jadi dia ragu kepada Andika, apakah Andika bisa memegang komitmennya dia untuk bermusik dan membangun kembali band mereka yang sempat bubar sebab permasalahan yang dia alami dengan Andika. Andika sendiri pun mengakui bahwa dulunya dia merupakan sosok yang kurang disiplin. Awal mereka rencanakan reuni adalah pada saat Dodi dan Andika tampil di acara Festival Musik Synchronize pada tahun 2019 bersama Om Leo berkaraoke. Saat itu Andika spontan mengajak Dodi untuk tampil ke panggung. Dodi yang saat itu tanpa persiapan, dia terpaksa meminjam gitarnya gitarisnya Wali, karena di sana Dodi berpikir bahwa itu acara emang bener-bener kayak karaoke, tapi ternyata enggak, itu ada panggung gede. Nah, beranjak dari sana, komunikasi antara Andika dan Dodi semakin terjalin. Namun pada saat itu Dodi belum sepenuhnya yakin dengan Andika. Titik baliknya itu terjadi ketika ulang tahun Tama, sang gitaris. Dodi mulai meyakini Andika ketika sang vokalisnya ini rela untuk pergi ke puncak pada ulang tahun temannya ini. Dodi melihat hal tersebut sebagai momen langka. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa oh, ini orang benar-benar serius nih gitu. Jadi momen itu menunjukkan bahwa Andika ini memang benar-benar serius dan sekarang memiliki kepedulian terhadap temannya. Nah, mereka pun bersepakat untuk bereuni kembali dan mengadakan sebuah konser. Nah, akhirnya pada tanggal 4 Desember 2020 kemarin, mereka mengadakan konser yang bertajuk Benci Tapi Kangen, serta reuni secara virtual juga bersama dengan mantan manajernya mereka, Om Sujana atau Om Jana. Nah, di sana manajernya ini bercerita bagaimana awalnya dia bisa bertemu dengan Kangen Band ini. Mereka bertemu sekitar tahun 2005 atau 2006 di Lampung. Nah, waktu itu Om Jana juga katanya nggak suka sama band ini. Tapi ketika Om Jana langsung ke Lampung, kemudian melihat bahwa Kangen Band ini memiliki semangat yang tinggi, ya udah Om Jana ini mau memanajeri mereka. Nah, di dalam konsernya itu, Kangen Band menandatangani lukisan karikatur foto mereka sebagai simbolis yang menandai bahwa mereka sudah bergabung kembali di dalam satu grup musik yang membesarkan nama mereka. Well, semoga semua hal yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan tentunya Kangen Band di sini dapat melahirkan kembali karya-karya yang diminati oleh pasar luas. Dan harapan aku sih cuma satu, ya, mereka nggak menghilangkan karakter mereka yang dulu. Jadi mereka kan dulu terkenal sebagai band perintis aliran yang mengkolaborasikan antara musik Melayu, Mandarin, dan pop modern. Semoga ya mereka tidak menghilangkan warna-warna musik seperti dulu gitu. Jadi musik pop Melayu itu bisa bangkit lagi di Indonesia. Itu sih harapan aku. Kita tunggu nih ya, jadi pastinya kita bakal nunggu karya-karya dari Kangen Band pada tahun 2001, pada tahun depan ini. Katanya Januari mereka bakal rilis single atau albumnya. Ya, pokoknya kita tunggu. Semoga
sukses Kangen Band. Dan jangan lupa buat teman-teman yang lain, kalian bisa request ya lagu Kangen Band apa yang kalian pengen aku cover. Nanti aku pasti bakal cover deh. Oke, sekian dulu video dari aku. Gimana, udah tahu kan bagaimana kisah perjalanan Kangen Band hingga sekarang? Akhirnya mereka bangkit lagi. Kita tunggu pokoknya di tahun depan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya. Semoga kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.